Gelap tuh sih. Gelap ya. Nah, ini buat terang. Wait. Yes. Yuk. Sekarang bisa lupa hitungannya, tapi seharusnya sekarang hari ke-13 atau 14 atau 15. Lupa. Belum ganti hari ya. Tapi di tanggal 12 itu gagal Bapak Superman gara-gara bukan gara-gara. No. Ini kesalahan saya. Itu kesalahan saya. Keputusan ada di tangan saya, jadi ini salah saya. Bukan gara-gara. Gelap ya. Goblok. Nah, bukan gara-gara, cuman tanggal 12 itu gagal karena banyak kesalahan. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Karena hari ini gagal. Berarti gagal 2 hari. Bangsat, belum bisa tahan dengan uang-uang kecil. Anjing, apa notif nih babi? Belum tahan dengan uang kecil yang 1.000 2.000 nya kayak pengen, aduh, 2.000 udah apa ya? Tergoda. Ya sudah, tapi biarkanlah. Ya sudah begitu. Biarkanlah terjadi. Tapi saya mau bahas hal yang lumayan penting. Sebenarnya ada satu buku yang bisa ada dari beberapa bulan yang lalu, cuman agak malu untuk bela-belain buku. Cahaya bro, gila, mantul cahaya. How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Apa cara bacanya? Bodoh amat. Buku yang bagus, really. Sungguh bagus, apalagi untuk seorang yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Yes sir, a really good book. Tapi membahas sesuatu, membahas satu kejadian yang dialami juga, kejadian yang sama dialami oleh Kaisar Agustinus, Kaisar Marcus Aurelius, tentang ketika dia ditanya oleh seseorang mengenai definisi dari waktu. Kita kan selama ini kan selalu berpikir tahu tentang satu definisi, tahu tentang sebuah arti dalam kepala kita. Tetapi pada kenyataannya, ketika ditanya disuruh jelaskan, kita kehilangan kata-kata untuk menjelaskan apa itu. Ya biasanya selalu berhubungan dengan satu konsep atau sesuatu yang abstrak. Misalnya kayak cinta. Kalau tidak ditanya definisi, tidak ditanya arti, kan cinta kan kayak kata-kata biasa doang. Semua orang tahu kata cinta. Semua orang bisa mempraktikkan apa itu cinta. Tapi ketika ditanya, apa itu cinta sih? Definisi cinta itu apa? Cinta itu apa? Jadi kelabakan gitu. Kayak cinta itu apa ya? Cinta itu tindakan memberi. Cinta itu tindakan untuk mengorbankan kenyamanan kita untuk kenyamanan orang lain. That's love. Tapi kan cinta pada tindakan, pada action. Tapi kan ada cinta yang abstrak, yang entah kenapa kayak cinta doang ya, kayak tanpa alasan aja gitu. Jadi cinta itu apa? Bahkan ketika ditanya tentang kita yang setiap hari tentang apa itu cinta, kita tahu tentang bagaimana cinta itu seperti apa. Tapi ketika ditanya soal definisi dari cinta, kelabakan. Kayak apa cinta ya? Cinta itu apa? Perasaan, sebuah
pengorbanan, sebuah apa, dan mantap ya. Jadi kehilangan kata-kata untuk mendefinisikan apa itu cinta. Itu kejadian yang sama yang mungkin beta lebih di bawah kelasnya, karena kayaknya beta tahu deh, bukan karena beta tahu konsepnya, tapi kehilangan kata, tapi lebih kayak beta tahu, so tahu ya. Tapi itu lah, berkembang bro, kita manusia berkembang sangat kecil. Ada satu buku bagus dari Pak Roy Faiz, mana bukunya, menjadi manusia menjadi hamba. Bagus cok, serius. Kan waktu kelas filsafat kan kita kenal, bukan kita kenal, Pak Efren kan Pak Efren kan suruh cari bahan tentang waktu kan. Lalu kita kenal waktu linear, waktu sekular, dan waktu lupa istilahnya. Dia jadi ke Pak Efren nonton lagi filsafat ya, ini waktu eksistensial. Iya kan? Oh yes, waktu eksistensial Martin Heidegger. Dia harus baca deh nih bangsat, bukunya Being and Time. Ya, dia kan pernah tulis satu paragraf soal waktu. Intinya dia mau bilang, bukan terlalu sempit untuk mendefinisikan waktu dalam skala angka. Waktu 1 jam, ternyata waktu kan lebih daripada itu. Bahkan sampai sekarang, apa definisi waktu? Kita kan masih berdebat soal ada definisi waktu itu linear. Jadi waktu itu tidak bisa kembali ke masa lalu, karena waktu itu terus berjalan. Jadi sesuatu yang detik kita tidak bisa kembali ke. Jadi ini 7 menit 45, dia bisa kembali lagi ke 7 menit 44 yang lalu. Jadi yang ada itu cuma waktu itu terus berjalan, tidak bisa mundur kembali. Tapi ada definisi soal waktu sekular, di mana waktu seperti sebuah siklus. Makanya kan kita sering dengar, kadang-kadang hidup itu di atas, kadang-kadang hidup bawah. Jadi waktu itu terus berputar. Ya penting kalau misalnya kita mengenalnya, kalau kita malas, kita di bawah. Tapi kalau kita hilangkan malas kita bergerak ke rajin, kita bisa menjadi ke atas. Jadi itu kan selalu berputar, itu kan konsep waktu dari sekular. Tapi ada konsep waktu lain, konsep waktu objektif dan subjektif. Ini yang salah satunya diperdengar satu uraian dari Albert Einstein tentang waktu itu kan. Kalau begini momennya, kalau kita duduk dengan orang yang kita suka, waktu itu berasa kayak meskipun jadi ketemu satu hal yang relate lah. Kalau misalnya lu disuruh presentasi 5 menit, terus lu tiba-tiba ngeblend, waktu 5 menit itu kayak lama betul lah, kayak waktu lama anjing, kapan waktu sudah jalan. Cuman kalau misalnya ketika lu hantauin momen sini, lu pernah ketemu orang yang lu suka, bayangkan satu orang suka, terus kayak waktu cepat sekali. Nah itu tuh yang ada satu orang yang jelas oleh Albert Einstein, kondisinya begitu. Itu namanya waktu subjektif, dimana dalam satu waktu yang sama, yang objektif, misalnya 5 menit, tapi bisa berbeda dirasakan oleh masing-masing orang dengan kondisi yang berbeda. Itu waktu subjektif. Tapi ada waktu objektif yang kita kenal sebagai kalender, hari, jam, tanggal, bulan, detik, milisecond. Nah itu kan semua waktu objektif.
yang sekarang ada 4 nih: waktu linear, waktu sekular, waktu objektif, waktu subjektif, lalu ada waktu eksistensial dari Martin Heidegger tentang manusia menggunakan waktu, bukan manusia menggunakan waktu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Ini mungkin akan nyambung ke banyak hal, cuman ini bukan konsep soal waktu sebenarnya. Lihatnya sebagai menjadi seseorang yang eksis. Jadi waktu itu definisikan. Waktu itu ada jika seseorang itu eksis dalam dunia. Itu baru dia disebut bagi dia ada, dia eksis. Waktu itu eksis bersama manusianya. Secara kabur, cara orang bisa mengambil apa yang dia maksud itu. Kayak misalnya ada satu kelompok, kalau ada satu orang yang dia itu tidak eksis, mungkin karena dia lemah, tidak jarang diharap, dia lemah, tidak terlihat oleh umum, tidak eksis lah. Punya gambaran tentang orang yang dalam satu kelompok tapi kayak kita lupa ingat, kecuali kalau misalnya ditanya kembali, kenal ini kan ya, lupa ingat soal bagaimana orangnya. Meskipun dia ada, artinya dia tidak eksis. Waktu itu ada ketika orang itu bisa eksis bersama dengan waktu yang how to explain. Kalau aku tidak eksis, maka waktu itu tidak ada. Di dalam kepala dia ada, cuman dia bisa jelaskan dengan baik. Menjelaskannya dia butuh gambar sih, tapi kalau gambar kan udah lihat. Beramal lah, gambar tipu diri sendiri aja. Manusia itu eksis sama dengan waktu. Jadi eksis sama dengan waktu. Biasanya dalam satu kelompok 5 orang, ada yang tidak jarang, ada yang tidak eksis, mau apapun penyebabnya dia tidak eksis, mungkin karena dia lemah, tidak dibutuhkan, tidak diperhitungkan dan sebagainya, whatever. Pakai itu. Dalam satu kelompok ada 5 orang, ada satu yang tidak eksis, tidak terlihat. Artinya selama waktu dia hidup, karena dia tidak eksis, waktunya tuh jadi tidak ada tuh, maksudnya tidak ada dalam ingatan orang, jadi menjadi tidak eksis, jadi waktunya 0. Jadi waktunya, jadi dia ada, waktunya terus berjalan, tetapi jadi waktu itu bukan dalam suatu konsep soal berapa lama dia hidup dan sebagainya, tapi waktu didefinisikan sebagai sebuah eksistensi. Waktu itu berjalan ketika seseorang itu eksis dalam dunia. Ketika dia eksis dalam dunia, maka waktu dia ada. Jadi waktu sama dengan eksis. Ada satu lukisan bagus sekali dari Salvador Dali.
Judulnya The Persistency of Time. Mungkin itu lukisan terkenal, mungkin banyak yang sudah tahu yang soal jam meleleh itu. Tapi ada satu atau dua objek yang aneh, kayak kuda tapi kayak kain. Entahlah, cuma penulis dan Tuhan yang tahu apa yang dia maksud. Itu lukisannya Salvador Dali, The Persistence of Time. Itu blueprint tebal kali, print di kertas A3 atau A4, terus ditempel di tembok. Kelihatan kan? Ya kelihatan. Ditempel sebagai pengingat kalau anjing waktu tuh terus berjalan goblok. Tapi lumayan tidak bisa untuk berpegang pada satu konsep waktu tertentu, baik waktu linear maupun waktu sekular. Waktu linear kan kebanyakan ke bagian Eropa dan sebagainya, Eropa, Amerika. Kalau Asia kan lebih mengenalnya waktu sekular, jadi waktu yang selalu berotasi, kadang manusia di atas, kadang di bawah, kadang susah, kadang lagi buruk, kadang susah, kadang naik-naiknya, kadang naik, kadang turun. Jadi selalu sekular, selalu berputar. Tapi jangan terpatok pada satu konsep waktu tertentu juga. Satu konsep waktu tertentu digunakan sesuai kondisinya yang dibutuhkan. Jadi kalau lagi butuh untuk harus cepat, ya sudah pakai konsep waktu sekular. Tapi ketika dibutuhkan satu konsep waktu linear, untuk butuh speed, kecepatan linear. Tapi kalau butuh sekular, ya sudah butuh ketika dalam satu kondisi tertentu butuh suatu semangat baru, sudah pakai konsep waktu sekular. Bahwa kesempatan kedua tuh selalu datang kalau dia mau berusaha. Ya jadi begitulah di kemeragaan ini. Ya begitulah soal konsep waktu, lalu soal lukisannya Salvador Dali dari The Persistence of Time. Lukisannya bagus sekali. Lalu soal apa ya? Oh iya, soal ketidakmampuan Marcus Aurelius untuk mendefinisikan sesuatu. Dia berpikir Marcus Aurelius anjing. Dia berpikir anjing caranya. Ya kan itu relate dengan beta. Berpikir bahwa beta tahu satu konsep itu ada dalam kepala saya, tapi ketika diminta untuk diutarakan, kehilangan kata-kata untuk menjelaskan itu apa. Itu adalah momen yang sama yang dialami oleh Marcus Aurelius, dan saya juga mengalami itu. Dan akhirnya saya memahami bahwa konsep itu harus baiknya memahami sesuatu, bahwa konsep itu harus dijelaskan terlebih dahulu, harus disepakati satu konsep yang sama-sama, satu konsep yang harus disepakati bersama tentang sesuatu. Ya dalam perdebatan juga seharusnya begitu. Jangan sampai kita berdebat panjang lebar tapi konsep kita tentang sesuatu itu salah sebenarnya. Ya, atau itu berdebat tentang satu hal, berbantah-bantahan panjang lebar, tetapi ternyata kita berbantah-bantahan dengan dua konsep yang berbeda sebenarnya. Jadi kan sia-sia. Ya gitulah. Ini ya anjing beda ada persamaan yang seorang
kaisar loh, seorang filsuf stoik. Ya, Marcus Aurelius salah satu kaisar yang menerapkan stoik. Kak, sebelum itu gue udah tahu ada kejadian hal yang serupa yang pernah dialami oleh Kaisar Marcus Aurelius. Karena tapi kalau beta sih yakinnya bukan karena beta tidak bisa, bukan, kalau beta yakini, kalau beta sih, kalau kejadiannya beta yakinnya kayaknya, bukan kayaknya, pasti itu karena dia yang memang udah tahu, bukan karena kehilangan dan kekurangan kata-kata untuk mendefinisikan sesuatu yang abstrak, tetapi memang dia udah tahu itu apa sih. Soalnya hampir sama kayak Kaisar Marcus Aurelius. Udah lah, fuck you. No,